Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Dinar Hair. Kali ini bawa topik yang baru lagi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, dari video-video yang kemarin yang sudah nonton, kita ucapkan banyak terima kasih. Makasih. Dan ternyata responnya juga positif ya, dan beberapa ada yang nanya lanjut. Nah, salah satu pertanyaan lanjutan yang mau kita bahas di video Sebentar. ini. Jadi ada top requested ya. Cie, kayak ada banyak aja yang request. Padahal mah Iya. itu aja. Padahal dia doang. Ada yang satu, kebanyakan pada minta tentang finansial yang dibahas ya, finansial keluarga. Betul. Terus yang kedua ada tentang manajemen cemburu. Terus yang ketiga ada tentang perbedaan pendapat. Nah, topik yang pertama kita kayaknya belum siap ya. Belum siap buat share apapun tentang itu, soalnya takutnya malah misleading. Topik finansial sebenarnya kan setiap keluarga punya caranya masing-masing buat mengelola keuangan. Nah, itu. Ya kita bisa share apa yang kita lakukan untuk mengelola keuangan di keluarga kita. Hanya saja mungkin untuk dalam level yang sekarang kami merasa bahwa kita belum bisa share apapun terkait bagaimana cara mengelola keuangan keluarga, karena kita pun sekarang masih belajar ya. Iya, masih Belajar bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Cash flow keluarga kita pun masih kayak roller coaster gitu ya, kalau naik patternnya. naik. Iya, jadi patternnya tuh belum jelas gitu, makanya nggak bisa di share kalau tentang kelola finansial keluarga, soalnya ya takut salah bawa gitu. Terus topik yang kedua tentang manajemen cemburu juga sebetulnya seru, tapi itu kayaknya next video lagi. Nah, yang ketiga kita putusin buat bahas dulu tentang perbedaan pendapat di antara pasangan. Tuh. Check this video. Iya. Begini. Intro sendiri kan bisa ya. Oke. Bentar dulu. Oh, bentar dulu. Nanti aku masukin lawan dikat. Oke, jadi pertanyaannya apa kemarin? Kemarin gimana caranya ngatasin perbedaan pendapat di antara suami istri? Soalnya kan itu yang biasanya paling sering terjadi ya. Nggak mungkin gitu dalam semua hal suami istri tuh kompak dan selalu setuju gitu, selalu di arah yang sama. Itu mah pasangan macam apa gitu, terlalu perfect, gak akan ada kayaknya. Nah, mostly kebanyakan kan pasti beda pendapat, dan cara mengkomunikasikannya itu loh yang kayak gimana sih gitu. Harusnya kalau misalnya beda pendapat kayak gitu, soalnya ada hal-hal yang menurut aku di satu hal itu prinsip dan nggak bisa dirubah gitu, sementara suami mungkin kerasa nggak kayak gitu caranya gitu. Nah, itu jadi kayak gimana gitu. Oke, ya. Ini menarik ya, terutama untuk pasangan yang baru saja menikah. Apalagi kalau menikahnya di usia muda seperti kita berdua. Karena begini, usia yang relatif lebih muda cenderung punya pola pikir yang egonya itu masih di atas dari sisi kematangan berpikirnya dia. Jadi masih mengutamakan ego. Jadi egonya masih tinggi gitu, dan itu yang kami alami berdua sejujurnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen sampai detik ini. Betul, sampai detik ini masih banyak perdebatan, pertentangan di antara kami. Dan kita hampir berbeda pendapat hampir dalam setiap hal. Pasti ada saja perbedaan pendapat ya. Ya. Ada aja sih. Ada aja ya. Ini saya kasih contoh yang sederhana dari mulai pekerjaan misalnya ya. Dulu di tahun 2013 saat baru kita pertama kali 1 tahun kita menikah, saya merasa bahwa perekonomian keluarga ini harus membaik. Dalam artian kita kan start nikah dari nol ya. Dan saya ingin membawa perekonomian keluarga ini ke tahap yang sangat jauh lebih baik dibanding kondisi sekarang. Saat itu saya memutuskan untuk mencari pekerjaan. 2013 ini di bidang yang masih jadi primadona itu untuk anak teknik seperti saya adalah bidang oil and gas
Oh ya, oke, I see. Ya, saat itu saya memutuskan untuk ikut rekrutmen di salah satu perusahaan besar di bidang oil and gas services. Jadi memang besar ya, besar banget, dan anak-anak teknik pasti juga menginginkan untuk join di perusahaan ini, terutama di tahun-tahun itu gitu. Nah, saat itu saya sudah tinggal selangkah lagi, jadi tinggal interview user setelah tahap demi tahap dijalani dari ribuan peserta tinggal belasan, dan sekarang tinggal dalam jari tangan kanan saya gitu, tinggal beberapa orang saja yang akan dipilih nantinya, satu orang. Tinggal setahap lagi, kemudian saya pulang ke rumah, saya diskusi gitu ya. Setelah diskusi, ternyata karena kita dari awal ini sudah LDR, dia nggak mau ditinggal lebih lama lagi. Dulu kan LDR seminggu sekali. Nah, di pekerjaan yang saya sedang lamar ini, pola kerjanya bisa 3 minggu ya, sampai sebulan, terus pulang ke rumah 2 minggu seperti itu. Jadi sebulan kerja di entah di mana gitu, terus dua minggu pulang ke rumah. Dan ternyata negatif responnya istri saya, sama sekali tidak mau. Jadi masalah kita adalah saat itu sudah interview user, dimana setelah interview user ini lolos, tinggal medical check up, dan di situ dia baru bilang kalau dia nggak setuju. Pas udah di ujung banget. Dan masalahnya waktu itu tuh perusahaan yang dia lamar itu kan perusahaan bonafit lah ya, perusahaan gede gitu, dan itu emang jadi impiannya dia sejak lama gitu. Kalau misalnya lulus kuliah ya harus masuk at least perusahaan oil and gas lah gitu. Terus kaget juga, aku pikir di awal tuh kayak ya gak akan lolos lah gitu. Jujur ya, Saya baru tahu loh. Ini baru tahu di tautnya. Kayaknya nggak akan lolos lah gitu, soalnya mikirnya kan udah pasti seleksinya susah ya kan, seleksinya susah, ketat, yang lamar juga banyak banget gitu ya. Masa sih dari sekian banyak yang kepilihnya suami gitu kan. Maksud aku tuh kayak ya udah biarin dia buat coba-coba dulu aja gitu, buat tahu pengalaman interview sama mereka kayak gimana gitu. Ternyata nggak diduga gitu, malah maju terus gitu sampai ke user. Waduh, mikir kan dari situ gitu. Akhirnya pada saat itu dia yang udah usaha sejauh itu, dan aku yang ternyata nggak setuju ya, karena pada saat itu kondisinya anak masih kecil, Fatih masih kecil, terus kita udah LDRan terus seminggu sekali, dan ya masa sih harus memperpanjang masa LDR sampai seterusnya gitu ya, ketemunya jadi sebulan sekali, yang asalnya udah seminggu sekali aja kesiksanya kayak apa ya kan. Sebagai pejuang LDR pasti ngerti lah gitu, yang udah nikah nggak gampang banget gitu, seminggu sekali aja susah, apalagi sebulan sekali gitu. Jadi pada saat itu yang ada di otakku adalah mumet mikirin nanti ke depannya kayak gimana. Tuh. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah perbedaan pendapat ini mengantarkan kita berdua kepada sebuah pertengkaran besar. Karena memang begini, yang ada di pikiran saya adalah sebagai seorang kepala keluarga, saya harus mensejahterakan keluarga saya dengan cara yang halal dan dengan pekerjaan apapun yang, apalagi itu menjadi passion saya gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus diperjuangkan, dan sudah saya perjuangkan sampai titik dimana saya selangkah lagi lolos. Dan istri saya memiliki pandangan bahwa family first ya, bahwa kumpulnya keluarga itu lebih baik dibandingkan gaji yang besar, betul ya? Seperti itu. Itu aku ya, nggak tahu kalau istri yang lain mungkin ada yang lebih mikir ya harus mikir jauh ke depan ya terserah gitu. Cuma pada saat itu idealismenya aku sebagai orang tua dan sebagai istri adalah ya perjuangin tuh bukan perjuangin dapat income lebih banyak, tapi perjuangin dulu gimana caranya keluarga kita tuh berkualitas dulu gitu loh. Ini tuh seminggu sekali aja pada saat itu kondisinya kayak udah oleng lah gitu, kalau misalnya bisa aku bilang ya gitu, oleng karena susah ternyata ngejalaninnya. Terus masa sih harus diperpanjang dengan sebulan sekali gitu. Ini kita panjangin ya. Kita lanjutin ya yang kemarin. Mau dibahas lagi nih yang berapa tahun yang lalu. Gitu. Jadi endingnya masing-masing pihak tidak
menerima dan ya sudah, tidak ada kata sepakat sehingga kita berantem. Itu contoh pertama ya. Contoh kedua ya, perbedaan pendapat masalah anak. Ini juga Sering ya, banget sih. sering Ini sekali kayaknya ya. semua pasangan ya ngalamin Sering, ya. yang udah punya anak pasti. Dari mulai ya, berapa punya anak, atau yang kedua jaraknya mau berapa tahun, dan yang ketiga mau di KB atau enggak. Nah, ini bahasan-bahasan yang sering kita berdua ini memiliki perbedaan pendapat yang ujung-ujungnya bertengkar lagi gitu ya. Dari mulai mau anak berapa. Nah, ini pertanyaan yang unik sebenarnya. Kenapa unik? Di sisi lain ya, ini saya nggak ngerti dari seorang perempuan, terutama istri saya ya. Saya 2 kali punya anak, melahirkannya saya melihat langsung, benar-benar melihat ya, bukan cuma nemenin, ngelihat ya. Dan ya, saya ngelihatnya saja udah, aduh, jangan lagi deh istri saya diginiin gitu. Karena ada ya, untuk kalian yang sudah punya pengalaman melihat langsung istrinya melahirkan, pasti punya pandangan yang sama seperti saya gitu. Enggak semua. Maksudnya ini hal yang Iya, iya. hal iya. yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya oleh laki-laki gitu ya. Dan ternyata setelah mengalami penyiksaan seperti itu ya, 1 tahun kemudian. psikis dan batin tersiksa, dan setahun kemudian yang pertama minta anak lagi adalah orang ini. Saya. Setelah semua yang saya lihat di depan mata seperti itu, yang minta lagi dia. Nah, kan ada di sisi perempuan yang laki-laki nggak ngerti ya gitu. Ada perempuan tuh kayak dikasih insting kasih sayang yang tinggi gitu kan, ngelihat bayi mengandung, melahirkan, terus pas udah lahir bayinya lucu banget, wangi bayinya tuh ternyata ngangenin, wah ngelihat pertumbuhannya ternyata membahagiakan itu. Anaknya beranjak besar kan udah 3 tahun aja gitu ya, wanginya kan udah hilang ya, 3 tahun wanginya udah hilang, terus polos-polosnya juga udah mulai berubah ya. Kangen punya bayi lagi gitu, walaupun ya sakit sih memang. Sakit kan? Iya sakit, Tapi pengen lagi. iya lagi. Itu ya, jadi aneh, kalau menurut saya tuh aneh gitu. Kok bisa, mohon maaf nih ya, kok bisa ada orang ya, kayak misalnya gini nih ya. Menurut penelitian kan, orang melahirkan itu rasa sakitnya itu seperti patah tulang berapa puluh gitu, 20 patah tulang ya. Jadi saya bayanginnya gini, kalau saya digebukin sama orang sampai patah tulang 20 tulang di badan saya, seumur hidup saya nggak akan mau lagi merasakan hal tersebut ya. Apalagi minta ke orang lain gitu ya, ke orang lain, gebukin dong sampai patah tulangnya 20, kan nggak masuk akal gitu. Tapi ini naluri seorang ibu memang beda, fitrah ya. Jadi seorang ibu pasti minta lagi buat dipatahin lagi tulangnya gitu ya. iya. Karena hadiahnya gede anak. Jadi nah itu ya gitu, dari contoh-contoh beda pendapatnya kita gitu, gimana sih caranya sampai sejauh ini tuh alhamdulillahnya semua perbedaan pendapat tuh nggak ada yang bikin kita jadi berlarut-larut gitu dalam perselisihan. Kalau aku caranya adalah, pertama biasanya proses nolaknya tuh ya aku nikmatin dulu gitu. Maksudnya ya aku okein dulu, oke lah gitu, beda pendapat, oke dia punya beda keinginan, beda pola pikir, ya udah gitu, beda pandangan. Tapi biasanya nanti by the time aku coba ngerti sudut pandangnya dia. Nah, masalah anak gitu ya, masalah anak yang akhirnya mengalah adalah aku, bukan mengalah ya, tapi ya tadi merubah sudut pandang gitu. Aku tuh coba ngerti posisinya dia yang pada saat itu memang ketika udah menyaksikan langsung mungkin ada rasa trauma, ketika udah ngejalanin jadi seorang ayah juga mungkin dia pikir untuk nambah lagi amanah belum siap gitu kan. Makanya aku mencoba untuk merubah sudut pandang tadi gitu, yang asalnya kok nggak ngerti sih sama fitrahnya seorang perempuan, fitrahnya ibu yang pengen punya anak banyak tuh ya karena pengen mengasihi mereka gitu kan, mengasihi pengen meluapkan semua kasih sayang, dan yang itu ternyata nggak dia dapet gitu, nggak dia dapet poinnya. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah dia sampein bahwa kita tuh ke depan punya
visi kayak gini 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 loh gitu, mending keluarganya kita bikin kayak gini dulu, kayak gitu dulu gitu. Itu kan akhirnya bisa ngebuat sudut pandang lain ya gitu di pikiran aku, bahwa oh ternyata kemauan dia tuh punya keluarga yang walaupun anaknya sedikit tapi berkualitas, walaupun cuma 2 tapi Fatih sama Kemi ini nanti nggak gagal lah gitu, jadi manusia seutuhnya, jadi anak soleh gitu. Gimana caranya nih proyeknya yang 2 ini golin dulu gitu. Jadi akhirnya aku mencoba untuk oh oke gitu, paham. Jadi sekarang udah mulai nggak baper lagi gitu ketika ada yang belum ada perempuan gitu, belum ada temennya sampai Bodoh sekarang amat. sampai detik ini masih ada Bodoh gitu. Sampai detik ini masih ada yang ngomong kayak gitu karena masih kasihan lah tetehnya belum ada temen katanya gitu, nanti nggak bisa dandan bareng, nanti nggak bisa ini itu. Ya jujur ada sedikit rasa baper karena ya pengen lah ya gitu punya anak laki-laki, ada laki-laki ada perempuan jadinya lengkap. Cuma kan ternyata Allah berkehendak lain kan, kita mau apa ya gitu. Dan ternyata setelah dijalani juga punya anak 2 laki-laki pun aku ngerasa lengkap kok gitu. Jadi dengan aku memaksakan kehendak untuk nambah anak, berarti itu yang bakal jadi masalah nantinya gitu. Makanya aku mencoba untuk mengulur gitu, mencoba untuk ngerti oke mungkin memang belum waktunya gitu. Jadi kesimpulannya ya, untuk setiap keluarga pasti ada masa-masa di mana perbedaan pendapat antara suami dan istri itu terjadi, pasti itu pasti. Nah kalau di yang kami alami, saat perbedaan pendapat itu mulai kemudian merusak hubungan rumah tangga kami ya, memang berantem itu pasti adanya gitu ya, dan itu kita jalani gitu. Jadi ya berantem lah gitu karena beda pendapat gitu ya. Jadi kalau emang harus ada fase berantemnya dulu, silahkan gitu ya, silahkan Nikmatin aja lagi. nikmatin gitu. Sebetulnya berantem dan beda pendapat di antara pasangan tuh itu tuh sehat gitu. Itu tuh menandakan apa ya, menandakan ada pola komunikasi yang setiap hari itu harus diperbaiki gitu ya kan. Dengan adanya kayak gitu kan jadinya mau nggak mau perbaiki lagi, benerin lagi gitu cara komunikasinya, cari lagi titik temu kayak gimana gitu. Jadi memang gimana caranya ngatasin perbedaan pendapat ya, tadi yang dari aku ya, coba rubah sudut pandang gitu ya, ngertiin sudut pandangnya pasangan kita tuh kayak gimana gitu. Terus coba pilah-pilah, coba digabungin, coba dilihat lagi gitu, lihatlah lebih dekat kalau kata Sherina ya. Berantem boleh gitu ya, tapi dengan cara yang dengan cara yang baik lah gitu. Beda pendapat ya udah ungkapin aja beda pendapatnya. Nah yang jadi penyakit perempuan itu biasanya adalah ketika ada satu yang mengganjal di dirinya dia tuh dipendam gitu, padahal dia nggak setuju sama suaminya. Nah itu yang bikin nggak sehat. Begitupun sebaliknya juga jadi nggak sehat kalau misalnya ada dari pihak suami yang sebetulnya nggak setuju terus akhirnya dipendam, nanti jadi bom waktu di kemudian hari. Jadi mending kalau misalnya ada nggak setuju atau ada yang nggak sependapat, konfrontasiin aja di awal langsung gitu. Nggak apa-apa agak sedikit selek ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Cuma ya itu selalu gitu ya aku bilang, kalau ada masalah apapun, selek apapun sama pasangan, harus temuin titik damai gitu. Maksudnya harus selalu nemuin momen dimana kita tuh sama-sama luruhin ego gitu. Cooling down. Tadi kan emosi lagi memuncak, ego nggak bisa turun, berantem. Ya udah nggak apa-apa, berantemin aja dulu gitu. Saling mendiamkan satu sama lain gitu ya. Sampai kemudian emosinya bisa turun, egonya bisa turun. Setelah ini sudah turun, baru mulailah diskusi ya, cari jalan keluar. Karena kan nggak mungkin berantem selamanya, pasti ada masa dimana, ada titik dimana kita berdua baikan. Nah setelah baikan ini diskusikan baru ya bagaimana jalan keluarnya, tentunya dengan emosi dan ego yang sudah turun gitu. Itu penting banget, penting sekali. Jangan itu ya yang harus digarisbawahi adalah jangan pernah coba menyelesaikan masalah dalam kondisi emosi yang masih tinggi. Percuma, nggak akan pernah ketemu jalan keluar. Yang ada malah tambah parah gitu. Kalau misalnya masih emosi itu bakalan tambah parah. Nah salah satu caranya kami adalah, terserah ya mau coba diikutin apa enggak, ketika ada yang nggak enak tuh ya udah dieman aja dulu, kayak udah saling tahu masing-masing gitu loh. Ada yang mulai selek tuh langsung langsung ambil jarak, saling menghindar dulu satu sama lain,
cooling down dulu, mikir dulu, Mm-mm. deep thought dulu gitu. Baru nanti setelah udah mulai reda, aku misal yang duluan reda duluan ya aku samperin gitu. Aku coba siram api di pure maaf ya gitu, coba obrolin lagi, diskusi tadi tuh aku maksudnya kayak gini, kamu gimana gitu. Nah baru diajak ngobrol. Ya, betul. Dan satu lagi yang sering kita temui ya, kita sih menyarankan ya, masalah apapun dalam keluarga jangan sampai orang lain tahu, apalagi misalnya orang tua, saudara gitu ya. Update Jadi, status. nah ini ya, jangan sampai diumbar di media sosial. Kan gak enak ya, misalnya kita lagi berantem nih, terus misalnya istri saya update di Facebook, terus tetangga baca, saya nggak tahu apa yang terjadi tapi tetangga tahu gitu, dan kita berdua sama-sama diketahui oleh publik bahwa kita sedang bertengkar. Kan selain juga tidak etis, sepertinya tidak pantas gitu jadinya. Dan gak menyelesaikan masalah. Sama sekali nggak menyelesaikan Update masalah status itu. Jadi update status saat saat sedang berantem itu tidak menyelesaikan masalah, malah bisa membuat masalah baru. Tapi aku ngerti sih, maksudnya memang perempuan tuh ya kalau misalnya nggak diluapin tuh kayak di sini tuh panas gitu loh, kesel ya gitu, ngerasain kesel dan bawaannya tuh pengen pengen ngomong gitu, pengen ngomong tapi gimana caranya, karena ngomong langsung sama orangnya belum apa ya, belum ada hati lah gitu, belum connect frekuensinya. Caranya biasanya larinya tuh ya itu ke HP, entah nanti bikin status di WhatsApp lah, di Instagram lah dengan kode-kode tertentu ya kan, tiba-tiba ngeluarin kata-kata bijak seharusnya seorang suami. Lah Atau itu kan, mending, ya itu masih mending. Ini Itu yang parah mending. tuh biasanya yang ya udah langsung Langsung to the wak-wak point, aja gitu langsung to the di point status gitu. itu yang nggak boleh ya, karena orang bisa tahu kalau misalnya kita tuh lagi ada masalah sama suami. Dan harus diingat bahwa suami istri itu sama-sama jadi pakaian satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada masalah ya harus saling menutupi, Betul. jangan saling membuka. Betul. Dan itu memang rasanya nggak enak buat ditahan, aku tahu. Cuma harus bisa dan harus menang. Jangan pernah kalah sama yang namanya amarah dan ego gitu. Jadi ya udah sabar. Ibaratnya kalau aku biasanya nggak analoginya sama ini, gelombang kontraksi pas mau lahiran. Gelombang kontraksi itu kan nggak boleh lahiran lagi kata dia. Kenapa bahasa akhiran lagi? Gelombang kontraksi itu nggak boleh dilawan walaupun sakit gitu, jadi ya diikutin aja. Makanya aku pikir mirip sama kayak ada gelombang amarah dalam diri tuh ya jangan dilawan langsung langsung dikeluarin gitu, tapi dinikmati dulu flow-nya gitu. Oh iya aku tuh lagi marah loh gitu, ya udah ikutin aja gitu sih gejolak-gejolak dalam hati tuh, tapi diam dulu gitu, ngerti nggak, maksudnya dipikirin dulu aku tuh lagi ngerasain apa. Oh iya ternyata sakit ya digituin, oh iya ternyata sakit ya diomongin kayak gitu sama suami, oh ternyata kayak gini loh rasanya gitu. Kalau aku ya aku biasanya kayak gitu, jadi biasanya diem, mikir dalam sebenarnya yang aku rasain apa gitu, lama panjang. Nanti pas udah ketemu di satu titik, emang kayaknya sih nggak perlu kayak gini-gini banget ya. Nah itu biasanya di titik itu tuh mulai langsung syung gitu turun ke bawah, langsung mulai bisa berhadapan sama dia, ngomong, nanya why gitu, kenapa, yuk coba selesaiin gitu. Butuh Ya. kedewasaan sebetulnya ya kalau Betul. misalnya ada perbedaan pendapat tuh, akan selalu ada sampai nanti kita Sampai kapanpun. sampai kapanpun. Makanya menikah itu kan sebenarnya ibadah seumur hidup ya. Kita ulangin lagi dari video-video sebelumnya. Ini video lagi. Menikah itu ibadah seumur hidup, dimana kita dituntut ya, untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, karena kedewasaan kita semakin hari akan semakin diuji dan semakin diasah. Jadi pernikahan kita ke depannya itu nanti yang bisa menentukan nasibnya ya kita sendiri. Tuh. Ya, jadi saya yakin sih masih banyak yang belum terjawab dari video ini ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang masih belum puas dan masih ada pertanyaan lanjutan ya terkait misalnya ya, contoh perbedaan pendapat yang belum sempat kita bahas di video ini ya. Nah, ini sudah terlalu susah gitu ya menyatukan perbedaan pendapatnya, gimana nih kalau untuk kasus yang ini. Nah, itu bisa di-share. Ya, boleh di-share ya. Mau di-share japri ke kita atau lewat komen di video ini silahkan.
Nanti akan coba kita bahas semampu yang kita bisa. Atau mau request topik buat selanjutnya juga nggak apa-apa, boleh banget, ditunggu. Ya, mungkin Itu aja. itu aja. Makasih ya udah menonton sampai sejauh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi